Di sini saya ada kendaraan Pajero Sport tahun 2014, di mana mobil ini transmisi manual dan mesin sudah diesel common rail. Nah, mobil ini kendalanya ini ya teman-teman ya. Jadi waktu mobil jalan, tiba-tiba itu cek engine-nya nyala dan tidak bisa digas sama sekali. Jadi waktu digas itu ngelepeh atau ngempos. Jadi ketika sudah tenaga hilang, cek engine nyala. Nah, cara menormalkannya itu gampang teman-teman. Ya, minggir, kemudian mesin dimatikan beberapa detik atau 1 menitan, di start lagi, mesin hidup dan mesin mobil kembali normal lagi. Cuma nanti di cek engine-nya ini ya, cek engine-nya ini dia akan nyala, harus di-scan ulang. Nah, itu ketika nanti dibuat jalan dan muncul trouble seperti itu, dimatikan mesin lagi, beberapa menit, starter normal lagi. Nah, itu penyakitnya teman-teman. Dan setelah di-scan ternyata itu muncul trouble fuel leak. Padahal ini tangki sudah dibersihkan, sudah dikuras, isi pertadek, selang-selang juga sudah diperbarui, klem-klemnya juga sudah oke. Filter solar juga sudah diperbarui, diganti, sambungannya sudah diperbaiki semua. Dan ini langkah terakhirnya, ini kita coba periksa injektornya. Kalau memang injektor nanti sudah rusak, akan kita ganti teman-teman ya. Kita cek kondisi injektornya. Nah, ini injektornya kita lepas. Jadi kemungkinan dari injektor yang bermasalah, nanti akan kita coba tes. Kita ganti nozzle-nya atau ganti solenoid-nya. Bocornya itu bisa dari dua kemungkinan ya teman-teman, dari ujung nozzle-nya atau dari ini retur. Selang returnya ini saat dikompa dia akan bocor lewat sini atau bahkan dari lewat ujungnya. Nah, ini sebelum kita lepas kita tandai karena injektor itu harus dipasang sesuai urutannya. Di silinder 1 ya 1, kemudian di silinder 2 ya nanti kembali ke silinder 2. Dan nanti sini ada QR code-nya yang nanti bisa kita masukkan ke dalam sistem scan biar nggak keliru teman-teman. Oke, nanti akan kita bawa ke spesialis tukang injektor diesel common rail. Nah, ini injektornya sudah kita lepas dan akan segera kita cek, mungkin diperbaiki atau bahkan nanti diganti. Biasanya rusak itu ada dua teman-teman ya. Yang satu dari nozzle-nya ini, ujungnya, ketika dikasih tekanan dari sini ya, tekanannya dengan tekanan sampai 50 MPa, itu bisa dari bocor sini. Dia akan kencing atau netes. Asapnya di mobil nanti akan berwarna putih dan bau solar. Kemudian yang kedua, jika di sini tidak bocor, dia bocor dari sini. Dia dikasih tekanan dan ditahan, sini akan delewer solarnya. Nah, ini harus ganti bagian ini teman-teman, solenoid ini. Ya, bisa diganti solenoidnya saja atau diganti nozzle-nya saja, tergantung yang rusak yang mana. Kalau beli baru biasanya harus ganti segelondong seperti ini. Ini harganya hampir 4 jutaan teman-teman ya, kalau yang genuine part. Untuk Pajero sendiri ada dua tipe. Jadi yang Pajero Dakar atau Pajero yang VGT, dia injektornya kode partnya berbeda. Tapi untuk yang Pajero yang tidak VGT, GLS, GLE atau Exit, dia juga tidak sama dengan yang model injektor VGT. Jadi jangan salah beli, jangan salah order karena tekanannya berbeda teman-teman, yang VGT dan yang non VGT. Kita akan lihat perbaikannya nanti seperti apa ya teman-teman ya, untuk injektor common rail diesel di Pajero yang mengalami trouble, cek engine nyala, tenaga ngempos. Ini yang nomor 1, kayaknya yang cepet turun ini. Dia agak cepat.
Ganti. Sama. Sama. Nah teman-teman, untuk injektornya ini sudah ready. Nah ini kemarin kita bawa ke tukang injektor, sudah dicek tekanan, cek kebocoran, cek solenoidnya, cek ball ceknya, kemudian cek dari nozzle-nya sendiri. Dan ini nozzle-nya dari sini ya, terlihat nih teman-teman. Ini injektor, nozzle-nya ujungnya kempling ya. Kempling ini bukan karena dibersihkan, tapi ini karena sudah diganti dengan yang baru loh. Bentuknya hitam ini teman-teman ya, yang lama ini. Jadi empat-empatnya diganti ini, 1 2 3 4 ini. Nah semuanya sudah diganti, injektornya sudah ready, siap untuk dipasang nih teman-teman. Semoga keluhannya ini nggak ada. Jadi nanti kita sekalian bersihkan kendaraannya ini. Kemarin informasinya tangki sudah dibersihkan, filter solar sudah diganti. Ini yang belum ini teman-teman. Nah ini yang belum ini dari ini teman-teman, intercooler. Jadi nanti intercooler sekalian kita buka, sekalian kita bersihkan, gojaki, biar nanti karbon-karbon, kotoran-kotoran yang ada di intercooler ini semuanya terbuang. Intake manifold pun akan kita bersihkan. Jadi saluran udara dari filter udara sampai menuju ke turbo, kemudian ke intercooler dan intake manifold akan kondisinya seperti baru, sehingga bersih, engine pun tarikannya akan semakin mantap. Ini nanti intake manifold yang sudah kita bersihkan. Jadi kerak-kerak yang ada di dalamnya ini nanti kita akan bersihkan semua, kita cuci sehingga dalamnya pun dan luarnya warnanya sama. Jadi bersih kayak gini. Ini kan masih posisi hitam ya teman-teman ya. Nah ini akan sekalian kita bersihkan juga biar benar-benar trouble, keluhan, tenaga nggak ada, cek engine nyala, benar-benar hilang semua. Nah ini kondisi intake manifoldnya yang sudah dibersihkan. Nah, dalamannya bersih seperti bagian luarnya. Kita coba lihat bagian sini.
Nah, ini juga kondisinya bersih. Ini juga bersih seperti bagian luarnya. Mantap nih. Tinggal kita pasang ya. Tinggal pasang dan siap gas untuk kendaraannya. Untuk injektornya juga sudah dipasang, kita lihat ya. Nah, ini teman-teman, injektornya sudah terpasang. Tinggal nanti selang-selangnya, kemudian cover klepnya dan intake manifoldnya. Nanti kita update lagi setelah semuanya sudah dipasang. Oh ya, ini untuk EGR-nya ya. EGR-nya ini sudah kita close. Ini juga di arah sini. Jadi benar-benar nanti udara sisa gas buang yang masuk ke intake manifold tidak ada, karena sudah kita tutup jalurnya. Nah, ini sudah terpasang semua dari injektor dan semuanya ya teman-teman ya. Akan kita coba test drive mobil ini. Oke, kita starter. Kalau dilihat ya, kalau didengarkan juga ini terasa stasionernya lebih stabil, kemudian suaranya juga lebih enak karena injektornya sudah diperbaiki, sudah diganti, nozzle-nya juga ball painnya. Nah, ini coba kita lihat di dalam ruangan mesin ya, dan kita akan ke dalam kabin. Oke, kita akan tes drive teman-teman, sambil coba gas-gas dulu. Oke, kita langsung tes drive. Ini trip meternya kita nolkan. Kita akan tes drive kira-kira mungkin 20 kilometeran ya teman-teman. Nah, ini baru 0,1 kilo. Oke, kita terus lanjutkan sehingga nanti kira-kira 20 kilo. Semoga mobilnya nggak ada masalah. Ini teman-teman, kita sudah test drive. Ini perjalanan hampir 21.000 ya. Alhamdulillah nggak ada muncul indikator cek engine nyala. Ini tariknya juga sangat enak sekali teman-teman. Jadi tadi ditarikan sampai 120 km per jam, nggak ada getar, nggak ada apa, wah masih los tenaganya. Jadi teman-teman jika mengalami hal yang sama, trouble di kendaraan Pajero Sport Anda, terutama tadi yang sudah saya infokan di awal, fuel leak, tiba-tiba cek engine nyala, tenaga nggak ada, kemudian mesin dimatikan ya, beberapa menit dinyalakan lagi, tenaganya normal kembali tapi cek engine-nya nyala. Jika di reset mati lagi dan muncul ketika mobil mungkin sudah jalan sekitar 30 atau bahkan 20, bahkan yang lebih parah itu nggak ada 10 kilo sudah nyala teman-teman. Jadi perbaikannya ganti injektor ESI ya 1 2 3 4 atau repair injektor, nozzle, atau dicek apa yang rusak. Bersama saya Mas Edi di dunia otomotif, perbaikan injektor di Pajero Sport. Nanti akan kita follow up lagi untuk pemilik kendaraan ini ya, mungkin semingguan ya setelah servis ini selesai. Jadi apakah masih muncul atau sudah sembuh dan tidak ada kendala sama sekali. Saya harapkan semoga sembuh, tidak ada trouble lagi di kendaraan Pajero Sport ini. Terima kasih juragan sudah mempercayakan pekerjaan servisnya di bengkel kami. Sehat selalu dan juga semakin berkembang usahanya, semakin sukses dan keluarga bahagia.